Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gua Fikri di channel YouTube gua, yaitu Bung Brewoks. Semakin bertambah dan perkembangan zaman, tentunya peran teknologi juga akan mengikuti perkembangan zaman tersebut. Sampai saat ini kita masih dibuat heran dan terkejut dengan perkembangan teknologi AI. Tentu dengan hadirnya AI memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dan sampai saat ini banyak dari teman-teman para konten kreator yang memanfaatkan dengan hadirnya AI, yaitu dengan membuat sebuah konten yang dihasilkan dari AI. Dengan banyaknya popularitas yang membuat konten dari yang dihasilkan oleh AI, maka dari itu YouTube baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru, yang mana peraturan terbaru ini nantinya akan diletakkan di bagian settingan di setiap video kita. Nah, jadi bagi teman-teman wajib sekali untuk mengetahui peraturan yang baru ini. Nah, nantinya teman-teman tinggal memilih jenis ya ataupun tidak pada peraturan kali ini. Sebab nantinya jika teman-teman tidak memilih dari di antara dua opsi ini, maka nantinya akan berdampak terhadap video teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang penasaran peraturan terbaru apa dari YouTube, teman-teman bisa langsung saja simak video kali ini hingga akhir. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, di sini langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Let's go. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi untuk peraturan terbaru dari YouTube beberapa hari yang lalu yaitu mengenai konten modifikasi. Dan untuk letak peraturan tersebut berada di settingan di setiap video kita. Nah, di sini kita langsung saja untuk menuju ke salah satu video kita. Oke, jika sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya di sini kita tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan konten hasil modifikasi. Nah, inilah peraturan YouTube yang terbaru. Ya, kita tahu bahwasanya memang untuk saat ini banyak sekali dari para teman-teman YouTuber yang membuat konten yang dihasilkan dari AI. Bahkan mereka membuat konten yang dihasilkan dari AI bisa mendapatkan penghasilan, dan tentunya penghasilannya cukup memuaskan teman-teman. Maka dari itu YouTube mengeluarkan peraturan terbaru seperti ini, yaitu konten hasil modifikasi. Nah, di sini kita bisa baca perlahan terlebih dahulu apakah salah satu hal berikut mendeskripsikan konten Anda. Yang pertama, membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka katakan atau lakukan. Yang kedua, memodifikasi rekaman video peristiwa ataupun tempat sungguhan. Yang ketiga, menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, di sini langkah selanjutnya teman-teman itu wajib sekali untuk mengisi salah satu dari dua opsi ini. Jika dirasa memang konten teman-teman itu tidak ada satupun dari 3 poin di atas, maka di sini teman-teman bisa langsung saja pilih opsi tidak. Akan tetapi jika salah satu mendeskripsikan konten teman-teman, maka di sini teman-teman langsung saja pilih iya. Nah, tujuannya dengan adanya peraturan mengenai konten hasil modifikasi ini, yaitu yang pertama, kita sebagai konten kreator itu dituntut untuk transparansi ya teman-teman, ataupun dituntut untuk kejujuran. Apakah konten yang kita hasilkan memang benar-benar asli milik kita sendiri ataupun hasil comot lalu kita modifikasi. Nah, jadi itulah salah satu tujuan dengan adanya peraturan terbaru kali ini, yaitu konten hasil modifikasi. Nah, di sini teman-teman perhatikan, untuk mematuhi kebijakan YouTube, Anda wajib memberitahu kami apakah konten Anda hasil modifikasi atau sintetis dan terlihat sungguhan. Hal ini termasuk suara atau visual realitas yang dibuat dengan AI atau alat lainnya. Memilih iya akan menambahkan label ke konten Anda. Nah, di sini kita langsung saja untuk melihat informasi selengkapnya. Teman-teman bisa langsung klik pelajari lebih lanjut. Oke, jika sudah, maka nanti kita akan diarahkan ke dalam salah satu artikel YouTube yang menjelaskan mengenai peraturan terbaru, yaitu konten hasil modifikasi. Nah, di sini teman-teman langsung saja untuk nantinya teman-teman baca terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian contoh konten sintetis atau konten yang dimodifikasi.
Nah, di sini ada tabel tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator. Contoh yang pertama yaitu menerapkan filter kecantikan. Nah, di sini contohnya semisal itu teman-teman membuat konten lalu menggunakan facecam ataupun layar video muka gitu teman-teman ya. Nah, lalu ketika proses pengeditan teman-teman itu ingin wajahnya terlihat glowing, terlihat bersih di kamera. Nah, teman-teman pastinya dong menggunakan filter. Nah, namanya filter kecantikan. Nah, jika seperti itu tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator. Berarti di sini teman-teman bisa memilih opsi tidak. Nah, lalu di sini tabel yang kedua ada memerlukan pengungkapan oleh kreator. Nah, contohnya membuat atau memodifikasi konten secara digital untuk mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain. Nah, sekarang kan banyak sekali tuh yang menggunakan facecam tapi tidak wajah aslinya, bisa diganti dengan wajah kucing, wajah hewan dan lain sebagainya. Nah, jika seperti itu, teman-teman bisa langsung saja untuk pilih opsi bagian yang pertama yaitu iya. Nah, lalu selanjutnya di sini bisa teman-teman baca lebih selengkapnya ya. Di sini kita langsung saja untuk scroll ke bawah. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan dampak lain dari pengungkapan. Pengungkapan konten sebagai konten yang dimodifikasi atau konten sintetis tidak akan membatasi audiens video atau memengaruhi kelayakannya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi ketika teman-teman itu sudah mengungkapkan sesuai dengan fakta dari konten teman-teman, maka tidak akan membatasi audiens video atau mempengaruhi kelayakan. Jadi tidak ada pengaruhnya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke tujuan awal dengan adanya peraturan ini, yaitu kita dituntut untuk transparansi ataupun untuk mengungkapkan hal yang jujur teman-teman ya. Nah, lalu di sini ada risiko ketika kita tidak mengungkapkan. Konten dapat menimbulkan pemahaman yang keliru jika penonton menganggap suatu video asli, padahal sebenarnya telah dimodifikasi atau dibuat secara sintetis agar tampak realistis. Nah, seperti itu. Semisal teman-teman itu comot video dari platform lain, lalu teman-teman edit sedemikian rupa sampai merubah wujud aslinya dari konten yang aslinya teman-teman. Nah, itu juga bisa beresiko teman-temannya, tinggal teman-teman pilih saja yang bagian ya ataupun tidak. Nah, lalu di sini teman-teman perhatikan, jika kreator tidak menyertakan pengungkapan pada konten, dalam beberapa kasus YouTube dapat mengambil tindakan untuk mengurangi risiko bahaya bagi penonton dengan secara proaktif menerapkan label yang tidak dapat dihapus oleh kreator. Jadi, ketika teman-teman itu memang dirasa kontennya itu hasil modifikasi, tapi teman-teman itu tidak menekan tombol iya, maka nanti secara otomatis YouTube akan memberikan label terhadap video teman-teman. Dan di sini label yang tidak dapat dihapus oleh kreator. Jadi usahakan sebelum teman-teman itu diberikan label secara otomatis oleh pihak YouTube, alangkah baiknya teman-teman itu untuk pilih terlebih dahulu ya. Jadi di sini wajib sekali mulai dari sekarang teman-teman ketika mengupload video terbaru, maka teman-teman perhatikan untuk mengisi yang namanya konten hasil modifikasi teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk peraturan terbaru dari YouTube ya teman-teman. Nah, jadi mungkin cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sebelum gua izin pamit undur diri, jika ada kata-kata gua yang salah, gua mohon dimaafkan. Terima kasih, gua Fikri, sampai jumpa di video selanjutnya. Syukron.